Engkau setia kepada umat-Mu. Haleluya. Seperti Daud kami berkata, selidikilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku, dan biarlah Engkau temukan dalam hati kami ada hati yang mencintai Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah lagu kami, cinta kami kepadamu. Mencari wajah-Mu, oh Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah.
wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kuat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Amin, amin, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Oh, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oh, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun ya, aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Amin, amin, ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oh, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu
hidupku. Oh, ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan kekurangan. Aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Oh, ku percaya berkat-Mu melimpah. Oh, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Aku percaya mujizat-Mu selalu ada, berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Aku percaya berkat-Mu. Amin, amin, amin. Takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Oh, ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur,
percaya bahwa segalanya kan indah pada Allah. Dengan iman sekali lagi, ku percaya mujizat, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Hari ini dimanapun Anda berada, Anda yang butuh mujizat tetap masih ada, tetap masih ada. Selama ada Tuhan ada harapan, selama ada Tuhan ada mujizat. Tapi mari beri hati yang menyembah, mari beri hati yang bersyukur, mari beri hati yang kuat datang pada Tuhan. Mari beri dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, datang dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Aku lebih hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih penuh hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Raja yang luar biasa. Haleluya.
besar, Engkau besar. Tetap hatiku padamu, asa tubuh dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari segala ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti
Saya masih ingat tahun 2008. Pertengahan 2008 saya dapat ayat, segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, tidak ada yang dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ayat itu kuat 2008 pertengahan bagi saya. Saya pikir ayat itu biasa sebab saya akan punya anak pertama dari pernikahan kami. Tahun 2008 bulan Oktober anak saya lahir. Dan saya pikir itulah bagian dari Yosua ketika dia berkata segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Allah kepada Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tanpa saya sadari bahwa 2009 awal papa saya ternyata meninggal. 2009 awal. 2008 seperti bagaimana akhir-akhir tahun selalu saya cari Tuhan dan tanya ada apa di depan. Ternyata dia beri ayat itu. Tuhan beri ayat itu. Tapi saya tidak pernah sangka bahwa 2009 saya akan kehilangan papa saya. Saya nangis dan saya tanya Tuhan, bukankah ayat yang kau beri bagi kami keluarga tahun 2009 adalah dari segala sesuatu yang baik dijanjikan Tuhan kepada kami bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tapi hari itu Tuhan buat saya duduk tenang dan merenung semua yang terjadi. Papa saya sangat merindukan anak perempuan sebenarnya. Dia punya 3 anak laki-laki. Waktu kakak saya menikah, dia bilang papa mau cucu perempuan, tapi dia dapat 2 anak laki-laki. Waktu saya menikah dan saya punya anak, istri saya mengandung, papa saya sudah masih di kandungan berkata, anakmu harus perempuan. Papa mau perempuan. Papa minta sama Tuhan perempuan. Waktu di USG dokter bilang mungkin, gak tahu benar atau tidak, mungkin ini cowok. Saya telepon papa saya setelah USG bulan yang ketiga. Kata dokter mungkin itu cowok. Papa saya berkata dalam nama Yesus itu cewek. Saya datang ke dokter dan berkata, dok, papa saya kepingin cucu cewek. Boleh di USG ulang? Dokter saya dokter tua, USG-nya 2 dimensi. Jadi tidak jelas, sudah. Dokter bilang, untung dokter orang Kristen, orang percaya, pelayan Tuhan. Dia berkata, bapak kan pendeta, bapak tahu laki-laki maupun perempuan semua sama di hadapan Tuhan. Cukup USG 1 kali, kalau tidak ada kebutuhan penting tidak perlu. Bapak gak usah USG 3 dimensi, gak usah, percaya saja Tuhan beri yang terbaik. Jarang-jarang pendeta dikotbahin dokter kan, saya dikotbahin dokter kandungan istri saya. Saya berkata siap dok. Saya biarkan itu. Dan waktu anak saya lahir, dokter berkata cewek. Saya telepon papa saya, anak saya yang lahir, cewek atau cowok? Saya bilang cewek. Dan saya bisa dengar papa saya teriak, yuhuy. Sudah gua bilang apa? Cewek. Dan hari itu dia sangat senang. Tuhan buat saya ingat masa-masa 5 tahun terakhir keluarga kami mengalami krisis keuangan yang sangat besar sebab kakak saya salah dalam berjalan bergerak. Keuangan yang harus dihabiskan begitu besar. Tapi yang menarik adalah 2008 akhir 2009 awal kasus kakak saya itu sudah mulai menurun. Kami belum melihat akhirnya. Nanti berakhir setelah papa saya meninggal 2010 baru kasus kakak saya berhenti dan selesai. Tapi 2009 awal kasusnya itu sudah mulai terlihat jalan keluar yang jelas. Dan Tuhan buat ingat satu demi satu. Dan Tuhan berkata ayat itu bukan untuk kamu, ayat itu untuk papamu. Ayat itu adalah semua yang didoakan papamu. Tuhan beri. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sejak hari itu ayat itu berkesan bagi saya. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Dari semua yang baik, bukan yang buruk, yang baik. Yang dijanjikan Tuhan kepada kita yang percaya. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Mari kita bilang pada dia sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih setia. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus tetap hatiku tak satu pun dapat menggantikan, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, selamanya ku akan menyembahmu. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu. Saya serahkan pekerjaan saya. Ku akan menyembahmu Tuhan selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Satu hal yang menjadi doa kami melalui pujian ini, Allah Roh Kudus jagai hati setiap kami sehingga tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Tetap ketika Tuhan menggenapi setiap janji-Mu atas kami, semua janji-Mu tidak bisa melebihi Engkau secara pribadi atas kami Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah Tuhan, sekalipun mungkin hari ini kami sudah terima jawaban doa, tapi buat senantiasa mata kami hanya memandang kepadamu, hati kami hanya tertuju kepadamu, karena apapun yang ada pada kami, apapun yang kami terima, tidak bisa melebihi kasih setiamu, tidak bisa melebihi Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, materaikan dengan kuasa darah-Mu setiap apa yang menjadi pujian penyembahan kami, sebagai doa kami sepanjang pagi ini Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat hidup kami, itu yang menuntun jalan hidup kami, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang berbeda. Bukan menjadi pribadi yang datang beribadah untuk mencari berkat, tapi kami datang untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, hidup di dalam kasih sayang-Mu, mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Supaya tidak ada satu orang pun di ruangan ini hidup mempermalukan Engkau Tuhan, tapi kami hidup untuk mempermuliakan Engkau. Supaya dunia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan, bukan sebuah cerita, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah agama, tetapi Yesus yang kami sembah adalah pribadi Allah yang hidup, yang memberikan segala-galanya buat kami orang pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang hadir dan juga yang tidak hadir, mereka yang online Tuhan.
Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada di dalam kami semua, menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Sehingga tidak ada lagi yang berkata aku lemah karena Tuhan sudah membuat kami kuat. Tidak ada yang berkata aku miskin karena kami kaya oleh kekuatan dan kekayaan sorga. Tidak ada yang berkata aku tidak bisa karena Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan perkara yang besar. Dan tidak ada seorang pun yang berkata aku sendirian karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Immanuel. Bahkan sampai akhir zaman Tuhan menyertai kami semua. Oleh sebab itu materaikan dengan kuasa darah Yesus. Hal yang terindah sepanjang ibadah pagi hari ini kami terima adalah kehadiran-Mu yang nyata Tuhan. Bukan apa yang kami pikirkan, tapi kami tahu kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, terima kasih Pak Doni. Apa kabar semua? Luar biasa. Ayo ngomong sama teman-temannya, hidupmu sangat luar biasa. Ya saudara, hadirat Tuhan selalu akan membuat kita lebih kuat. Hadirat Tuhan akan terus mengajarkan kita. Kalau kita pun mau simpen satu titik kesalahan, kalau kita sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan, kesalahan itu pasti terbuka. Jadi tinggallah senantiasa dalam hadirat Tuhan. Saudara ya, jangan pernah enggan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena dengan berdoa kita semakin mengenali Tuhan dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Semakin kita banyak di dalam hadirat Tuhan dan berdoa, semakin kita akan dituntun, dipimpin di dalam jalan-jalannya Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka sifat Kristus itu akan diimpartasikan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau bicara mujizat, mujizat itu pasti ada. Tapi yang jadi persoalan selama kita hidup, apakah kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Selama kita hidup, apakah kita mengalami perubahan. Saudara, saya ikut Tuhan di tahun ini tahun yang ke-30 saudara ya. Tambah hari tambah cinta. Saya tambah cinta sama Tuhan. Bagaimana dengan saudara ya? Saya tambah kagum sama Tuhan. Bukan karena Dia membuat kita semakin kaya, bukan. Tapi semakin nyata Tuhan itu hadir dalam perjalanan hidup kita. Amin ya saudara. Lebih lagi kadang-kadang kalau kita bercermin, coba sering-sering bercermin gitu ya. Bukan untuk melihat wajahnya cantik atau ganteng ya, atau hidungnya bengkok kanan bengkok kiri, bukan saudara ya. Tapi coba kita bercermin, lihat kita hari ini gitu ya. Kita bandingkan 10 tahun yang lalu, kita bandingkan lagi dengan 20 tahun yang lalu begitu. Apakah hari ini keadaan kita lebih baik? Keadaan lebih baik bukan bicara hal-hal jasmani. Apakah saya lebih sabar gitu? Ayo coba ngomong sabar. Penting loh saudara, itu adalah salah satu buah roh ya. Apakah kita lebih sabar? Apakah kita lebih kuat? Apakah kita lebih bijak? Nah, perjalanan kekristenan berbicara tentang buah roh ini saudara. Bukan bicara tentang hal-hal jasmaninya. Hal-hal jasmani itu upahnya. Ketika seseorang melakukan apa yang tuannya perintahkan, maka dia layak untuk terima upah. Nah, satu hal yang saya mau katakan, kagumlah kalau kita berubah. Bukan kagum karena kita kaya. Karena kekayaan itu bisa lenyap dengan tiba-tiba. Mau itu seizin Tuhan, mau itu karena kesalahan kita, mau karena kondisi resesi dunia yang katanya besok-besok akan terjadi resesi. Tapi yang saya percaya hidup kita akan resepsi. Hidup anak-anak Tuhan tidak akan masuk dalam gelombang resesi. Karena Amsal 16 ayat 4 berkata, yang namanya malapetaka itu dibuat untuk orang fasik. Malapetaka tidak pernah diperuntukkan buat anak-anak Tuhan. Jadi saudara harus berdiri di posisi anak-anak Tuhan, tidak boleh jadi posisi orang-orang dunia. Kalau kita ada di posisi anak-anak Tuhan, mau gelombang resesi terjadi di seluruh dunia, saudara dan saya aman di tangan Tuhan. Kalau bicara resesi nggak usah besok ya. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya udah resesi. Ya kalau mau bicara resesi coba sekarang coba direnungkan nih ya. Saya lihat dari wajah-wajahnya sudah nggak ada yang stres pagi ini. Sudah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, orang stres itu orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan hidupnya selalu sukacita.
Sukacita bukan karena duitnya banyak, bukan karena rumahnya besar. Sukacita karena ada damai sejahtera Tuhan di sana. Satu ketika saudara di area ini ya, suami saya suka nge-gym. Pak Doni kayaknya perlu ikut suami saya nge-gym. Kemarin saya ketemu sama Bapak Robert Louis, ya badannya sekarang udah gede ternyata, dan saya goda dia. Kayaknya Bapak ini olahraga ya, nge-gym ya, iya Bu gitu ya. Karena sekarang beliaunya kan sendirian, nggak ada kegiatan yang baik adalah olahraga supaya sehat bisa menjaga anak-anaknya kan gitu. Istri beliau kan sudah meninggal ya karena sakit, jadi beliaunya sendiri. Tapi saya lihat dia menyalurkan dengan baik gitu ya, dia berolahraga, badannya agak besar begitu. Jadi kami berdua godain, karena dulu dia badan rada kecil gitu ya. Nah, saya bilang, Pak olahraga, iya. Narik-narik gitu ya, untung enggak narik-narik duit gitu ya, narik besi gitu enggak apa-apa saudara ya. Nah suami saya suka berolahraga, saya ikut, karena jujur penghiburan buat saya itu cuma olahraga dan makan ya Pak. Olahraga makan, kalau saudara hiburannya shopping, saya nggak terlalu doyan shopping saudara ya, karena sudah pernah miskin lama, coba bilang kiri kanan, miskin lama. Ya sudah pernah miskin lama, Tuhan ajarkan penguasaan diri ya, mana yang penting mana nggak penting, tidak boleh jadi pribadi yang konsumtif. Karena ketika Tuhan mempercayakan yang namanya harta, itu untuk memuliakan Tuhan dan berbuat baik bagi banyak orang. Katakan amin. Bukan untuk keperluanku, diriku, aku, saya dan keinginanku. Karena keinginan daging ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi sesuatu yang kita kerjakan untuk kerajaan surga itu mendatangkan kekekalan. Setuju katakan amin saudara ya. Lah satu kali ada satu ibu di situ, ibu ini cantik punya salon ya Pak, dia punya salon dan dia enggak seiman dengan kita. Dia M, kita K ya kan gitu ya. Nah sudah 8 tahun, 10 tahun saya kenal mereka ini di area olahraga. Biasa dia lihat kita happy, saya suami anak-anak kita olahraga bareng-bareng gitu kan. Dan kita biasa suka cita sambil saling mengajar gitu ya. Suami ngajarin saya kadang ngajarin anak saya, kita saling membantu. Ini menjadi pusat perhatian banyak orang di sana rupanya. Kok ini keluarga bisa rukun gitu ya. Ini keluarga kok bisa satu visi gitu ya, satu yang suka olahraga, semua suka olahraga. Terus kalau datang rame-rame, pulang juga bareng-bareng, dan kita nggak pernah bikin ulah lah di sana ya. Pokok datang olahraga, ya udah selesai kita pulang. Nggak ada waktu untuk kongko-kongko. Biasa terlalu banyak ngomong itu banyak bikin salah ya. Jadi cepet pulang gitu ya, pulang. Nah, udah sekian lama mestinya pertanyaan itu dari dulu-dulu dia tanyain. Tiba-tiba kemarin dia tanya, hanya karena suami saya pamit mau pergi ke kantor, kami bawa mobil sendiri-sendiri. Biasa kalau suami saya pamit mau pergi duluan, saya ditinggal masih belum selesai olahraga saya. Suami akan cium saya di depan banyak orang, itu udah biasa. Ya itu udah biasa, daripada cium suaminya orang, istrinya orang. Ya mending yang sah-sah aja kan gitu. Nah dia mesti cium saya dan mereka akan rame berteriak gitu, weh iri deh gitu. Kan kadang-kadang orang-orang yang dalam rumah tangganya ngalami kekeringan, ngelihat gitu rasanya kok bisa ya gitu. Sedangkan ini menjadi lifestyle di keluarga kita. Yang namanya peluk, cium, I love you, thank you, sorry, itu udah biasa gitu loh. Kita sudah jadikan itu lifestyle, bukan lagi sebuah tanggung jawab supaya kita diberkati, bukan. Tapi itu gaya hidup supaya rumah tangga rukun ya, satu dengan yang lain itu saling menghargai, saling menghormati. Nah tiba-tiba dia lihat saya ketika suami saya udah pergi, karena dia ngelihat kita dari cermin gitu ya. Dan dia tanya, Cevalen saya mau tanya, saya bilang iya apa. Cevalen lihat hidupmu ini kok nggak ada masalah ya. Keren loh. Kalau ada orang lihat hidup kita nggak ada masalah, berarti Yesus nyata loh dalam kita. Padahal nggak mungkin manusia hidup nggak ada masalah. Masalah itu yang dari kecil sampai yang besar pasti ada masalah. Cuman bagaimana sikap kita meresponi masalah itu yang menjadikan masalah bisa jadi kutuk atau jadi berkat. Katakan amin. Jadi kalau saudara bilang itu masalah tapi responnya salah, maka itu akan jadi kutuk, jadi masalah yang lebih besar. Tapi kalau kita tahu itu masalah dan kita responnya benar, kita responi dengan iman, maka masalah yang besar bisa jadi kecil, yang kecil bisa hilang. Tergantung respon kita, betul ya? Jadi di waktu dia bilang kayaknya Cevalen enggak punya masalah. Mau apa aja sudah terpenuhi, ya itu lagu tadi itu ya. Mau apa saja ada, enak ya hidupmu. Ya saya jawab jujur, aku gak ada masalah. Dia kaget, serius mbak, aku enggak punya masalah. Tapi aku pernah melewati, enggak punya rumah, enggak punya mobil, enggak punya uang, enggak punya harta, anakku mati, aku sakit 7 tahun, suamiku bangkrut, sekian tahun suamiku enggak bisa menghasilkan uang, dia gantian kaget.
Moso si C kamu pernah ngalamin gitu? Pernah, karena dia tok yang gak pernah dengar cerita saya. Yang lain-lain sudah sering dengar cerita saya di sauna. Jadi mereka-mereka yang bukan seiman pun kadang-kadang mereka bicara, saya nimbrung, saya kesaksian, saya kasih kebenaran tanpa harus nyebut nama Yesus kan. Tapi Tuhan kan sama gitu ya, satu Allah kita, dia nyebutnya Allah. Tapi Tuhan saya yang benar kan gitu ya. Nah saya cerita, kadang-kadang di sauna mereka nangis. Mereka nangis dan bilang gini, kok bisa ya, memang Allah itu ada ya, Tuhanku ada. Jadi saya tekankan Tuhanku ada ya. Nggak mungkin nanti gontok-gontokan di sauna kan gitu. Nah setiap kali kalau saya masuk sauna, mereka lagi kumpul ibu-ibu, mereka akan bilang begini, ada Cevalen, ayo Cevalen berdakwah, ayo berdakwah. Mereka tahu saya pendeta ya. Apalagi sekarang banyak flyer-flyer di jalan-jalan itu ya, wajah kita terpasang di situ kan. Jadi mereka tahu oh pendeta, kalau sudah pendeta tambah harus jaga sikap saudara ya. Nggak bisa seenaknya, bicara seenaknya, ya hidup seenaknya supaya Tuhan tidak dipermalukan. Bukan supaya kita dihargai, supaya Tuhan kita tidak dilecehkan orang karena sikap hidup kita. Benar apa benar? Nah waktu saya cerita begitu, saya bilang kau tahu saya bisa melewati semua, itu hanya karena Tuhan saya hidup. Nah ini penginjilan dengan perlahan-lahan dan dia mulai agak sedikit tidak nyaman ya toh. Karena saya tahu dia juga suka sembayang gitu ya. Agak sedikit tidak nyaman tapi saya terus ngomong sama dia. Saya bilang Tuhan itu enggak pernah tidur mbak. Kalau kau sembayang, kau berdoa ya, kau sholat, kau tahajud ya gitu ya. Maka Tuhan itu enggak tidur, dia akan tolong kita. Kuncinya cuma satu, banyak berdoa, banyak ngucap syukur. Nah, saya bisa membagi buat orang-orang yang tidak seiman. Karena hidup kita kan ditetapkan untuk jadi berkat. Dan jadi berkat kan tidak melulu bicara tentang kau punya uang memberi uang kepada seseorang. Yang diperlukan seseorang itu adalah keselamatan, bukan uang. Bilang sama kiri kanan, tutuk duitmu, bilang. Ya toh, orang-orang di sekeliling kita butuh keselamatan. Ini akhir zaman, lebih-lebih lagi yang namanya Tuhan mau datang, toh beritanya begitu. Saya percaya bahwa pemulihan segala sesuatu Kisah Rasul 3 ayat 21 akan terjadi dan pasti terjadi. Karena Tuhan tidak akan pernah datang kalau gerejanya belum pulih. Nah yang dipulihkan Tuhan itu jangan selalu dipikir itu miskin jadi kaya. Yang dipulihkan itulah iman kita. Banyak di hari-hari ini orang percaya imannya ngawur. Ya dia berkata itu iman. Tapi ketika dia memaksa kehendaknya kepada Tuhan itu bukan lagi iman. Itu pemberontakan namanya. Kalau bicara tentang iman itu mempercayakan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan Tuhan kita bilang yes sama Tuhan. Katakan amin. Dan percayalah kalau Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buat perjalanan hidup kita dalam setiap jalan-jalannya. Ujungnya itu pasti happy ending. Katakan amin saudara. Saya sampai hari ini terus merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan kalau saudara bilang, ada nggak yang lebih baik dari Tuhan? Nggak ada. Ada nggak yang lebih hebat dari Tuhan? Nggak ada. Saat cinta-cintanya suami sama saya, nggak bisa nandingin cinta kasih Tuhan. Suami masih bisa ngelihat keburukan kita dan dia masih bisa berbicara tentang keburukan kita, menegur kita, betul nggak sih? Dengan cara manusia yang kadang-kadang kita agak sedikit nggak bisa terima. Tapi Tuhan, salah-salahnya kita, jelek-jeleknya kita, buruk-buruknya kita. Dia terima kita apa adanya dengan kasih. Dan dengan sabar dia tuntun kita pelan-pelan. Apakah di ruangan ini nggak ada yang pernah nakal? Kita hampir setiap hari kadang-kadang nakal, ya toh? Tapi Bapa yang baik, dia tidak pernah membiarkan kita terus ada di kenakalan itu. Dia pimpin kita, dia bimbing kita dari yang anak-anak rohani sampai remaja, remaja menjadi dewasa, akhirnya menjadi lebih bijak daripada orang dewasa biasanya. Bukan menjadi tua, karena di dalam kekristenan tidak ada kata tua di situ. Kalau tua semuanya pasti tidak berhenti bermimpi. Beberapa orang berhenti bermimpi karena merasa dirinya tua. Padahal kenapa dia bisa menjadi tua? Karena tidak punya mimpi. Kalau kau punya tujuan hidup, kau akan terus bergerak dengan imanmu. Dan kau tidak akan lagi hitung usiamu. Tapi ketika kau tidak punya mimpi, kau akan menjadi tua dan kau berpikir, sudah berapa ya lakcap? Ngerti lakcap enggak? Itu bahasa Jerman. 60 ya, swida ya kan gitu ya. Mau bikin apa lagi? Saya pernah ketemu oma-oma usia 65, dia lama di Jerman. Terus pulang ke Indonesia, rumah dia di Sidoarjo. Nah itu waktu itu saya usia 32, 34, 35 begitu ya. Ini oma sudah 65 tahun. Kami sama-sama di treadmill, ya di olahraga tuh di treadmill.
Itu oma kayaknya nafasnya lebih panjang dari saya. Dia bisa bergerak dengan sangat baik di usia 65 ketika pulang dengan om agak sedikit lebih tua lagi, sedikit agak lemah begitu ya. Sama oma dituntun dimasukin ke mobil, oma yang nyetir. Terus satu saat saya ini penasaran dan saya lihat wajah oma itu tidak pernah stres. Wajahnya selalu berbinar-binar. Tapi beda dengan kita, kadang 56 kita sudah seperti 70 tahun, ya apa ya? Tahu kenapa? Kakek mikir, coba bilang kakek mikir. Ya, terlalu banyak mikir sehingga iman tidak bisa menuntun kita berjalan dengan kekuatan dari sorga. Lah saya tanya, tante umurnya berapa? 65 Valen, dia bilang begitu. Masih kuat ya? Loh ya masih kuat, tante masih kerja, masih buat roti, masih buka kafe. Akhirnya saya langganan roti gandum sama dia ya. Masih buka kafe dan dia terus bekerja. Nah di situ mindset saya sedikit berubah. Dan dia bilang, Valen orang-orang di Indonesia itu pemalas semua. Usia 60 mereka sudah anggap mereka tidak perlu bekerja. Mereka tidak perlu berjalan, mereka tidak perlu olahraga, sudah tua. Tapi kamu harus belajar dari orang-orang yang di luar sana. Kalau tidak kerja tidak makan loh, sesuai firman loh. Kalau tidak kerja tidak makan, kan gitu dia bilang. Nah tante di usia 65 tidak merasa tua, karena tante harus terus bekerja. Kalau kita sudah merasa tua, kita tidak akan mengerjakan apapun. Nah saya hamba Tuhan, saya pelayanan gereja, si oma tahu kalau saya pendeta, tapi dia punya yang namanya sisi pengalaman hidup dan pelajaran kehidupan yang dia alami bisa memberkati saya. Dan apa yang dia katakan semua ada di Alkitab saudara. Dan itu ada di Alkitab. Nah persoalannya kita ini maaf ya, melulu sering sekali terhanyut, terkungkung, bahkan kita ini terperangkap di area rohani yang tidak jelas. Sehingga kita sepertinya menang ketika kita beribadah seperti ini. Tapi kita keluar dari tempat ini Senin sampai Minggu lagi dalam 24 jam kehidupan sehari-hari kita waktu kita nginjek tanah. Coba tanahnya diinjek. Nggak ada yang terbang kan? Ada yang tadi naik loteng terbang? Ya, pasti langsung masuk surga hari ini. Ya, kita masih nginjak tanah, berarti banyak hal yang kita harus kerjakan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Katakan amin. Kan tidak semua pendeta di ruangan ini. Cuman saya dengan Pak Doni dan Tante Maria. Tambah satu lagi calonnya. Ya. Nah saudara ya. Kan enggak. Saudara enggak khotbah seperti kita. Tapi ketika saya ada di sini juga. Saya harus dipercayakan untuk beberapa hal yang saya tidak bisa di posisi sebagai istri digantikan orang lain untuk suami saya. Posisi saya sebagai ibu tidak bisa digantikan perempuan lain sebagai mama buat anak saya. Bisa nangkap ya? Ada posisi di mana saya sebagai anak tidak bisa digantikan oleh siapapun ketika saya harus berhadapan dengan mama papa saya. Dan ketika saya ada di mimbar, satu ketika keluarga saya butuh sesuatu, saya masih bisa telepon Pastor Doni, saya bilang, Pak Don bisa nggak gantikan jadwal saya? Tapi nggak mungkin toh. Kalau ketika anak saya butuh maminya, saya telepon Pak Doni gantikan posisi saya sebagai mama. Nah anak saya bilang itu tutup mama kan gitu ya. Nah saudara, enggak bisa digantikan. Nah hal-hal yang seperti ini seringkali kita lupakan. Kita sibuk dengan masalah, bagaimana keluar dari masalah. Padahal Tuhan itu mengajarkan kita bukan hanya bicara iman di dalam mujizat tidak ada jadi ada. Bukan hanya bicara tentang miskin jadi kaya. Bukan hanya bicara tentang hari ini sakit besok sembuh. Tuhan itu mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi kerajaan sorga. Punya karakter kerajaan sorga, cara pikir kerajaan sorga, berbicara seperti orang-orang yang datangnya dari sorga. Sehingga hidup kita seluruhnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Ada statement bilang begini, nanti kita langsung masuk, saya cuma punya 3 ayat ya. Nah saudara ada statement bilang begini, kalau kau kehilangan uang, kau tidak kehilangan apapun. Loh saya sudah pernah kehilangan uang. Tapi enggak kehilangan apapun selama Yesus ada bersama dengan saya. Toh hari ini semuanya dikembalikan. Toh kan gitu ya. Tapi ketika kau kehilangan kesehatan, kau kehilangan sesuatu. Jadi kalau hari ini sehat, ucap syukur. Ya, hari ini masih bisa bernafas panjang, enggak perlu pakai kantong oksigen gitu kan. Enggak perlu gotong-gotong tabung gitu ya. Masih bisa datang beribadah, ngucap syukur. Karena yang kehilangan kesehatan, dia kehilangan sesuatu. Kalau enggak sehat, udah enggak bisa mikir baik.
Kalau sudah nggak sehat, nggak bisa bekerja maksimal seperti kalau dia sehat, kalau dia sakit ya, nggak bisa seperti waktu dia sehat. Jadi kalau kesehatannya terganggu, terambil sedikit, berarti dia kehilangan sesuatu. Tapi ketika kau kehilangan karakter, kau kehilangan segala-galanya. Orang bisa naik sampai ke puncak, tapi kalau sampai di puncak dia tidak menjaga karakternya, satu saat dia pasti jatuh. Nangkap ya saudara ya, kami pelayanan mau dibawa Tuhan naik setinggi apapun. Satu yang Tuhan tuntut, rendah hati. Nggak ada yang lain. Ya, punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Nggak bisa sok-sokan ketika kita sudah ada di atas. Semakin di atas, anginnya itu semakin kenceng. Dan semakin kenceng angin ini, semakin kita harus punya sikap kerajaan sorga. Katakan amin. Hari ini saudara mungkin duduk di sini. Nanti dalam tahun ke depan ada pintu gerbang baru kan yang dibukakan. Pemulihan segala sesuatu akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Percaya katakan amin. Nah saudara mengalami pemulihan. Nah persoalannya ketika secara jasmaninya kau dipulihkan. Bagaimana dengan karaktermu? Bagaimana dengan karakter saudara? Apakah menjadi sombong atau lebih rendah hati? Atau semakin jahat atau semakin berbuat baik? Kan begitu? Atau semakin tidak sabar atau menjadi lebih sabar? Bagi Tuhan masalah jasmani itu hari ini dia cuma jentik tangan tek gitu ya udah jadi saudara ya. Tapi urusan karakter Tuhan butuh kita respon. Kalau kita tidak mau Tuhan tidak bisa paksa. Tapi saya menemukan ada di firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan bicara kepada orang Israel, aku sudah menegur engkau. Bahkan engkau sudah kupukul, sudah merasakan sakit. Sampai tak patahin gitu loh Isaiah. Mau apa lagi? Loh Tuhan itu sampai kalau bahasa dunianya Tuhan itu sampai stres. Anaknya dijewer tetap tidak ngerti. Dipukul pantatnya, dia ngerti. Dicubit, dia ngerti. Dipatahkan tulangnya, ya ndak ngerti. Lah Tuhan nanya, karepmu apa? Saya bilang sama kiri kanan, karepmu apa? Sudah hidup susah, sudah banyak masalah kan seizin Tuhan kadang-kadang persoalan terjadi dalam hidup kita, masalah terjadi di hidup kita supaya mata kita memandang kepada Tuhan, betul ya? Bukan memandang kepada hamba Tuhan loh ya, memandang kepada Tuhan. Tapi terus gak ngerti, mau dikotbahin juga. Sampai pakai yang namanya pendeta dari luar negeri, gak ngerti-ngerti. Nah sekarang kalau saya di posisi Tuhan saya akan tanya, karepmu apa? Maumu apa? Dikasih caranya, diajarin tentang iman, diajarin tentang kebenaran, diajarin tentang pengharapan, diajarin tentang kasih, diajarin menjadi orang yang bisa dipercaya. Tetap gak ngerti, padahal dari Senin sampai Minggu hadir terus di persekutuan doa mana saja. Lah kok gak ngerti-ngerti, sekarang pertanyaannya karepmu apa? Ayo dibawa pulang ini pertanyaannya. Oh karepmu apa? Jadi nanti kalau sudah sampai mentok dengerin Tuhan ngomong karepmu apa? Nah saudara harus bisa jawab maumu apa? Karena Tuhan punya jawaban dengan apa yang saudara mau. Tuhan sudah mengusahakan dengan caranya. Sampai Tuhan seringkali menyakiti dirinya sendiri. Tahu nggak kenapa saya bilang Tuhan menyakiti dirinya sendiri? Ada nggak sih orang tua kepengen nyakitin anak? Ada nggak sih orang tua pengen mukulin anak? Iku wong tua senteng. Ya apa ya? Tapi Tuhan terkadang harus turunkan rotannya. Dia pukul saudara, dia pukul saya. Dan itu menyakiti hatinya loh. Bukan saudara tok yang rasa sakit. Tapi hati Tuhan juga merasa sakit. Nah karena saya seorang mama saya bisa rasakan. Saya enggak mau membuat Tuhan ngalamin yang seperti itu. Kadang anak saya waktu kecil kan bandel gitu ya. Saya kasih tahu enggak mau, enggak bisa. Kadang anak saya nantang. Saya ingat waktu dia usia 3 tahun. Salah, saya bilang minta maaf sama mama. Cindy sudah salah. Dia bilang enggak kok. Cindy salah karena ini. Dia tetap ngeliatin saya toh enggak mau minta maaf. Saya bawa dia masuk ke kamar, saya dudukin. Duduk di sini ya, enggak boleh keluar kamar. Dia duduk loh. Ternyata dari kecil keras kepala saudara ya. Dia duduk di situ, terus saya ambil baygon ya. Saya semprotin di sisi gini, biasa anak kan takut tuh. Gak metu loh saudara. Saya semprot di sini, dia di sini. Langsung di mamae. Enggak pakai lama buka pintu, akhirnya saya ngalah gendong. Ya sudah, mama yang salah, maaf. Baru dia ngomong, maaf juga. Coba, sering enggak kita begitu? Tuhan suruh ngalah terus ya Pak ya. Tapi kalau sudah dewasa, sekarang dia sudah dewasa,
Saya tetap melakukannya, tapi sudah nggak mau sering-sering. Kenapa? Karena dia sudah bisa berpikir. Kalau waktu dia kecil, dia belum bisa mikir itu benar apa nggak benar. Tapi setelah dia dewasa, dia bisa mikir kok dia salah. Cuman gengsi untuk minta maaf. Nah, dan ternyata apa yang saya kerjakan ketika dia masih kecil, sekalipun saya sebagai mama mengalah, dia tahu kenapa kadang dihukum, kenapa kadang dipukul pantatnya, kenapa kadang dikasih tahu karena ada kesalahan yang dia lakukan. Dan berjalan dengan waktu dia tumbuh menjadi besar. Dia ngerti dah apa mau mama papanya. Ini yang paling penting, dia ngerti apa mau papa mamanya. Tapi di satu titik namanya anak itu kan ada sifat-sifat pemalasnya ya gitu ya. Ada sifat-sifat enggak mau taunya gitu kan. Nah itu akan melanggar beberapa prinsip yang ada di dalam rumah kita. Nah pada saat itu kita harus marah lagi sama dia. 24 tahun loh anak saya. Dan percayalah sampai dia 50 tahun, kalau saya hidup nanti 75 tahun, saya 75, dia 50 tahun. Ada kesalahan, tetap mami yang sudah tua ini pasti tetap cerewet, iya Pak ya? Nggak mungkin mami bilang gini, mami udah mau mati, wes gak ngurus, wes gak ya. Ini mami gendeng gitu. Ya selama saya ngerti kebenaran, sebelum tutup mata, pasti ini mulut akan ngajarin toh. Lah, dan anak itu nggak mungkin bilang gini, mama aku wes tua, gak usah diajari. Satu saat ketika dia sudah merasa tua pun, kalau dia punya masalah, tidak ada tempat yang terbaik dia akan datang. Pasti dia datang ke orang tuanya. Apalagi kalau hubungannya dekat. Ya Pak ya, sama seperti kita. Saya coba berusaha punya koneksi ilahi. Pendeta-pendeta terkenal saya kenal, misal gitu ya. Para pejabat-pejabat saya kenal. Anggap sehari ini saya mau bangun gereja. Saya kenal kok di kepolisian, saya kenal kok pejabat-pejabat. Gampanglah bikin surat tanah dan sebagainya. Tapi tetaplah percaya, di satu titik mentok manusia nggak bisa tolong, tetap kita akan kembali ke Bapa. Ya Pak ya, ya mentok ya relasi udah angkat tangan nggak bisa. Tetap ujung-ujungnya pasti harus berlutut kembali kepada Bapa. Jadi daripada gitu ya, kita dipukul, kita dirotan, dipatahin, udah nggak usah nyakitin Tuhan. Mulai hari ini punya roh yang nurut, coba bilang nurut. Ya, semua sudah paham di sini hatinya Tuhan, katakan amin. Nah, saya kasih ayat-ayatnya, setelah itu kita selesai. Percaya nggak panjang-panjang hari ini ya. Biasanya kita selesai jam 12 kan? Loh iya, ya nanti ada makannya, beli sendiri-sendiri ya. Amsal 28 ayat 20. Yuk saudara, Amsal 28 ayat 20. Sudah ketemu katakan amin? Belum ya, lihat ke depan saja ya. Amsal 28 ayat 20. Perhatikan di sini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi terkadang Tuhan izinkan masalah datang supaya hati kita tidak terikat dengan uang. Karena hanya uang yang bisa punya posisi sama dengan Tuhan di hati manusia. Jadi kalau hari ini saudara ada masalah keuangan, bersyukur. Coba bilang, kamsia Tuhan. Ayo serius bilang, kamsia Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak ngalamin, saudara tidak bisa lihat kuasa mujizat terjadi dalam hidupmu. Kalau semuanya baik-baik saja, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya? Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 29, judulnya Tuhan dalam badai. Berarti kehadiran Tuhan, ya penampakan Tuhan dalam hidup kita lebih sering dia tunjukkan di dalam apa? Badai. Jadi kalau enggak mau badai, kau enggak akan sering ketemu Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan di sini? Harus cinta badai. Badainya enggak mau, Tuhannya mau. Lah kok enakmu. Ya. Nah, hal yang seperti ini kadang kan kita menolaknya toh. Tapi percaya enggak, saya bersyukur pernah bangkrut miskin lama. Saya bersyukur pernah sakit lama. Hampir mati gitu ya. Saya bersyukur karena apa? Saya menjadi pribadi yang punya cara pikir jadi berbeda dengan beberapa orang yang enggak pernah sakit. Punya cara berpikir yang berbeda dengan gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah miskin. Ya, semua orang hidup mengandalkan uangnya. Tapi ketika kau tidak punya apa-apa, kau akan belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
Nah kalau hari ini pun kau sudah punya uang pun kau tidak akan mengandalkan uangmu, tetap kau akan andalkan Tuhan. Karena miskin terlalu lama. Jadi kalau miskinmu baru sebentar, jangan minta cepat-cepat selesai. Minta osing lama. Dan percaya gak sih saudara, di dalam kondisi yang lama itu, saya tidak pernah kekurangan. Selalu ada mujizat. Seperti lagu dikatakan, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Ya toh, Tuhan beri makan. Lah waktu tidak punya uang saya bisa makan enak. Kalau punya uang mau beli makan enak mahal-mahal kadang-kadang eman. Manusia itu kan cenderung pelit sih. Bahkan dengan dirinya sendiri. Iya Pak ya? Coba saudara kalau diajak orang, mau makan di layar enggak? Langsung jawabnya apa? Mau. Tapi coba nek keluarga rembuan, makan dek mana? Layar. Mami bendahara akan mikir gini, larang. Padahal bisa bayar loh. Tapi pasti ngomongnya apa? Larang. Mending ke tempat yang lain sama-sama seafood. Tapi enggak larang, ya kan? Bener gak? Tapi coba ditraktir orang. Mau, oh ya ini jujur masuk surga. Nah itu dia. Nah pada saat di kondisi yang lama itu, saya justru ngelihat Tuhan kasih makan enak ya. Tuhan kasih roti mahal. Nah karena seperti itu saya juga akhirnya seperti hikmat Roh Kudus taruh. Kamu enggak punya apa-apa aja makan. Orang Israel ketika ada di padang gurun, nggak perlu bingung makan loh. Buka tenda pagi hari, mana udah kerucuk gitu ya. Tinggal dia ngambil makan kenyang. Tapi karena modelnya cuma mana. Jadi enggak bisa ngucap syukur. Saya termasuk tipe setia, Pak Doni juga ya. Hari ini makan nasi goreng, sebulan makan nasi goreng, saya itu enggak bosan. Karena pernah miskin, itu dia. Lalu enggak ada pilihan, saudara mau pilih apa? Yang penting makan. Nah terkadang Tuhan bawa kita di situ untuk kita belajar ngucap syukur yang sebenarnya. Ada yang bilang gini, pindang maneh, tempe maneh. Lah ya apa enggak punya uang? Enggak mau makan ya mati gitu aja. Suka nggak suka saudara harus makan. Ketika satu saat kita merubah gaya hidup makan di rumah, nasi putih ganti nasi merah. Anak saya ngomong gini, enak, anyep. Nah, saya untung punya suami disiplin. Kalau si mama kan masih kasihan kadang toh, ya sudah beli no nasi gitu ya. Supaya dia enggak ikut makan nasi merah sama kita. Si papa bilang, enggak usah. Satu kali mau rubah cara makan, satu rumah semua harus ikut. Jadi mama ini harus sakit hati ngelihat anaknya enggak mau makan. Si papa bilang, nanti lapar pasti makan. Bener loh, pagi enggak mau makan. Sore enggak, siang enggak mau makan. Malam mulai ke dapur. Mau enggak mau dia makan nasi merah. Nah itu cara Tuhan loh, sering-sering seperti itu. Enggak mau, enggak apa-apa. Dia biar no, sampai kamu mau. Saya ingat satu saat saudara ya, untuk jadi orang yang dipercaya itu harus dibentuk mentalnya dulu. Kalau mentalnya enggak pas dengan standarnya Tuhan, jangan harap jadi orang yang bisa dipercaya. Pertama kali saya punya mobil, enggak bagus-bagus banget loh, second loh padahal. Tapi karena dari kecil sudah hidup miskin, punya mobilku seweneng gitu. Apalagi suami saya anak paling kecil, bisa beli sendiri gitu ya, seweneng gitu. Belinya kita keluar dari 88 mobil itu kan enggak salah ya. Wih duduk itu nyekeli kiri, nyekeli kanan, saudara ya. Itu mobil yo gitu ya. Anak saya usia 4 tahun. Suami saya nyetir dengan wah senang gitu. Itu baru mobil Panther second. Wah sombong saudara. Ya apa itu bayangin. Second loh. Panther warnanya hijau saya ingat. Saya sudah sombong tanpa sadar loh saudara. Ya terus suami diberkati lagi mobil pickup untuk kerja. Nah satu saat di jalan saya ngelihat mobil Atos tante. Tahu ya Atos kotak kayak kecoa ngono iku. Saya tuh loh bisa ngomong gini. Padahal saya ngerti firman berdoa tiap hari 5 jam loh. Saya ngomong sama suami saya, mobil kok koyok kecoa. Nah misalnya ada angin itu pasti kewalek ngene-ngene gitu. Itu Bapak di surga ngelihat, ya Dona mobilmu itu belum api. Belum Mercy, belum BMW. Cek sombongnya, enggak ngerti. Satu saat habis bersih saudara. Habis bersih, saya masih khotbah. Khotbahnya saya gini, sekarang saya malu loh nek inget saudara. Tenang saudara-saudara, mobil Panther saya hilang, pickup saya hilang, Tuhan mau ganti BMW. Mungkin di situ ada orang kaya, dia mungkin gini, epret, ngono saudara ya.
Malu loh saya, saudara. Saya ingat saya khotbah di mana, ada di sebuah pabrik, saudara. Pabrik latulip, saudara. Saiki aku ketemu yang punya latulip, rodo izin aku, saudara ya. Gila nih pendeta iku gitu ya. Nah saya belajar dari kesalahan toh. Akhirnya harus lebih bijak dan lebih baik. Karena setiap orang pasti bisa buat salah. Tapi kalau dia nggak mau belajar, namanya dungu, namanya tolol ya toh. Nah saudara, satu ketika tetap enggak dikasih BMW juga. Sembayang, turun derajat sedikit. Wes Tuhan, kijang gak apa-apa Tuhan. Penterman gak apa-apa Tuhan. Nggak dikasih saudara. Terakhir saya doa, Tuhan atos ya gak apa-apa. Saya ingat saudara, nangis waktu saya ngomong atos. Nah di situ Tuhan tegur, katanya kayak kecoa. Sekarang kok minta atos, tetap enggak dikirim. Saya naik sepeda motor saudara lama. Dari mencucu sampai iso guyu. Sampai bisa dipenuhi hadirat Tuhan di dalam helm itu bisa nangis. Baru Tuhan kasih mobil saudara. Mobil pertama dikasih, mobil Cili Panda. Nggak atos tapi modelnya podo cili Kewalek yang ini saudara ya. Nah saudara, dari mobil kecil ngucap syukur, nah diganti yang agak besar. Sekarang udah ganti lagi gitu saya ya. Nah ada perjalanan yang cukup panjang, itu bukan masalah mobilnya. Bagi Tuhan untuk urusan mobil itu gampang. Urusan Tuhan itu sayanya. Ya Pak ya. Supaya saya bisa jadi orang yang dipercaya, yang baru dipercaya pentere suambonge. Nah Alkitab berkata orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dipercaya dalam apa? Karakter kerajaan sorga. Supaya ketika kita menerima janji Tuhan, kita tetap memiliki yang namanya standar kerajaan sorga. Kemana kita pergi, orang lihat kita itu tidak berubah. Dia tahu bahwa kau tetap rendah hati, hari ini susah rendah hati, nanti kaya raya juga tetap apa? Rendah hati. Orang biasa rendah hati, dipakai Tuhan luar biasa tetap apa? Rendah hati, katakan amin. Pandemi kemarin mengajarkan saya lagi sesuatu yang baru saudara ya. Ya seputar ini tok kok khotbah kita, enggak kemana-mana. Jadi lihatlah saya udah dandan dari jam 5 pagi ya. Nah saudara, dari jam 5 pagi, wong-wong saya turu, aku saya wes make up saudara ya. Gak lah saudara, baru tangi saudara ya. Nah, tadi kemarin udah capek gitu ya, jadi bangunnya nggak pagi-pagi sekali. Nah saudara dalam 2 tahun pandemi ternyata sering kan gak ketemu teman-teman, udah 2 tahun tuh gak ketemu gitu. Tapi sebelumnya juga sudah lama gak ketemu gitu. Nah kita nggak pernah tahu, percayalah Pak Doni, saya hamba Tuhan, kita habis selesai pelayanan kita pulang. Kita nggak pernah tahu apa yang dibicarakan orang di luar tentang kita. Yang baik atau buruk kita nggak pernah tahu. Benar ya? Yang penting kita harus jaga sikap hati hidup kita, pokoknya semua kelakuan kita supaya tidak jadi batu sandungan. Dan ternyata mereka mulai berbicara sesuatu yang saya nggak ngerti. Satu saat saya diundang khotbah di gereja mereka yang sudah lama bertahun-tahun nggak khotbah, nol di sana. Kok ini teman-teman lama saya menyapa saya tidak seperti biasanya. Mereka nyapa saya itu agak sedikit sungkan, biasa Valen gitu ya. Ini halo Bu, loh kok aneh gitu ya. Kok nggak pakai Valen gitu, karena beberapa biasa manggil saya Valen. Ini, halo shalom Bu gitu, shalom Pak. Terus mandek, Bu Valen wes ya bersinar sekarang, saya sudah ngerti. Kenapa mereka tidak panggil saya Valen, mereka sungkan biasanya. Tapi kalau kita tetap sama, justru hidup kita itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena jujur saudara, pelayanan itu anugerah, kalau nggak dikasih anugerah nggak bisa hari ini ada di sini. Betul apa betul? Nah pulang ke rumah, saudara tidur pakai baju sirah apa pakai daster? Yang pria kan pasti pakai koloran yang omah. Malah nek sumo gak pakai baju, wetenge ketok kabeh ngene. Saya pernah pergi ke rumah seorang gembala. Saya pikir kalau biasanya lihat gembala itu di mimbar pakai jas, pakai dasi gitu ya. Saya mikir pasti rapi. Jadi saya pergi ke rumahnya beliau juga rapi saya gitu ya. Yalah saya sampai di depan rumah. Beliaunya sama istrinya lagi bercocok tanam, lagi nanam bunga. Si bapak pakai celana pendek, tuh si bapak kan lemu, ndak pakai baju. Wetenge ketok ngono saudara. Si ibu pakai daster. Terus saya ngomong ke suami saya, ternyata pendeta neng omah yo podo ae ya. Dulu saya belum di mimbar, belum saudara. Nah ternyata hari ini saya di mimbar, yo pulang yo ganti daster saudara. Tidur koyo ngene, somok. Ya Pak ya. Nah jadi enggak usah bingung, saudara dan saya itu sama. Katakan amin. Bedanya hari ini saya bawa tugas saya, saudara mendengarkan.
Tapi saudara dengan saya sama. Kalau Tuhan memberkati saya dengan caranya, Tuhan memberkati saudara dengan caranya. Kalau Tuhan ajarkan saya dengan caranya, Tuhan juga ajarkan saudara dengan caranya. Kalau Tuhan inginkan standar di hati Tuhan terjadi di hidup saya, standar yang ada pada Tuhan juga ada pada saudara. Jangan bilang kalau pendeta dapat double porsi, tidak. Karena di dalam Alkitab tidak ada pendeta atau pendekar. Di Alkitab cuma ada anak-anaknya Tuhan. Dan di Alkitab ada orang percaya dan orang benar. Katakan amin. Pokok saudara mau ada di sana, maka berkat yang saya dapat, saudara juga pasti dapat. Setuju katakan amin? Jadi jangan selalu statementnya, oh dia pendeta, makane, ya kan gitu. Oh dia pendeta, stop. Nggak ada pendeta di Alkitab, yang ada anak-anak kerajaan surga. Setuju katakan amin? Oke, saya lanjutkan. Cerita, mari. Setelah ini selesai, Lukas 16 ayat 1. Jadi menjadi orang yang bisa dipercaya ya, yang dipercaya itu karakternya. Nah, kalau karakternya sudah benar, dipercaya berapapun, dipercaya apapun, pasti bisa dikelola dengan benar. Itu akan senangkan hati Tuhan. Ya, Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu apa saudara? Menghamburkan miliknya. Ayo sekarang renungkan yang khususnya proses ekonomi. Waktu kau dulu punya uang gimana gaya hidupmu? Sepatu wis ono 5 tuku maneh. Tas ono 10 tuku maneh. Keluar jambule kuning, maskere kuning, bajune kuning, celonone kuning, sepatune kuning, gigine tok sing gak kuning. Pernah gak ngelihat kayak begitu? Semuanya harus sepasang, ini pemborosan toh. Banyak mengeluarkan uang. Nanti ikut model gaya tahun 2000, nanti 2001, 2005, pokoknya melok gaya. Padahal enggak cocok. Ada beberapa orang mengikuti model di zaman 2022. Enggak cocok, enggak usah melok-melok. Saya ini kalau disuruh rambut saya kuning, langsung wajah klasik saya keluar. Chinese banget wes pokoknya. Sungguhan. Jadi saya enggak mau bikin rambut saya kuning. Kelihatan orang kena tipes. Ya walaupun gayanya mau kuning mau hijau, saya enggak bisa ngikut karena enggak cocok sama saya. Nah saudara mau pakai pakaian yang ya mahal, terus bolong sana, bolong sini, ronce-ronce gitu saudara ya. Enggak cocok sama saya. Saya bisa kelihatan kayak banci. Jadi mending tidak. Saudara tahu ini bukan style saya baju ini. Tapi apa boleh buat? Saya dapat kiriman dari Belanda itu 1 dus 24 lembar baju saudara. Gak dipakai eman ya toh. Dan saudara lihat saya begini gak bisa bergerak saya karena gara-gara ini toh. Jadi agak sedikit feminim pagi ini saya. Anak saya lihat saya kalau berbaju yang tidak cocok dia bilang begini. Gak gayamu blas mah. Saya bilang apa boleh buat dapat berkat nak. Tapi ketok dewasa mah lah ya lumayan ya. Ada pujiannya juga. Nah saudara. Dan ini ceritanya ada, menjadi orang yang dipercaya itu enggak usah bingung yang kau pakai, yang kau makan. Jadi orang yang bisa dipercaya itu bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan Tuhan sediakan. Amin. Lah ini bendahara ini dapat tuduhan dia menghamburkan uang. Padahal dia bendahara. Nah saudara dan saya adalah bendahara pengelola keuangan kerajaan sorga. Pengelola kehidupan di bumi yang dipercayakan buat saudara dan saya. Katakan amin. Siapa yang harus dikelola? Bukan hanya uang saja. Suamimu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, semuanya. 2-3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu mama mertua saya ulang tahun. Kami tidak bisa pulang gitu ya. Kita punya banyak kesibukan, biasanya setiap tahun kita pulang. Pasti kumpul ngerayain ulang tahun mama mertua. Tahun ini kita nggak pulang, karena dalam beberapa bulan kita sudah pulang beberapa kali. Nah kita izin tidak pulang, tapi kami kepikiran karena saya terbiasa bikin surprise. Di rumah saya itu sering bikin surprise saudara. Jadi saya ngomong ke suami saya, ya apa mama dikirimin kue tar lah ya. Paling tidak ada lilin yang dia tiup. Percaya nanti Cece Koko enggak akan kasih yang lainnya karena mereka sibuk kerja. Terus si suami telepon-telepon ke Jawa Tengah di Pekalongan, akhirnya dikirim. Nah kirim ke rumah, kita nggak ngomong sama mama. Pagi kita udah happy birthday gitu ya. Tapi kita nggak ngomong sama mama mertua kalau kita mau kirim kue. Nah yang anehnya dia telepon saya pertama kali. Karena percayalah, semua menantunya yang suka bikin kejutan cuma saya. Nah dia telepon, Mei, dia panggil saya Mei toh. Mei kirim roti ke mama ya? Iya, wes sampai. Sudah. Lo tak pikir sopo kok ndak ada pengirimnya. Orangnya ditakoi gak ngerti. Lah mama kok ngerti Meme? Lah yo Meme Mbak Henry yang biasa kirim dia bilang begitu ya. Nah ada ciri khas itu loh.
Dia nggak usah mikir lagi bahwa siapa yang kirim, dia langsung telepon kami. Terus saya bilang, Ma, nanti ada koko yang di rumah suruh pasangin lilinnya 82 tahun. Dipasang, ditiup, difoto, ada kenang-kenangan 82. Maaf yo, enggak bisa pulang, saya bilang gitu. Nanti lebaran apa Januari tak cari waktu, Meme sama Koko pulang. Saya ngomong, ini sama mertua loh, bukan sama orang tua. Mertua sama mantu kalau rukun berkatnya banyak. Makanya kalau jadi mertua ojo cerewet. Mertua saya enggak cerewet. Ya, jadi mertua itu jangan suka nyalahkan menantu. Mertua saya enggak pernah nyalahkan menantu, dia sayang sama anak dan menantunya sama. Ini para mertua, bertobatlah kau. Kalau kau mau minta kue tar dari anak mantumu, kau enggak boleh cerewet. Katakan amin. Dia ngomong, dia bilang Kamsia ya Kamsia. Menangis. Karena kita nggak pulang, tapi kita kirim kue kan. Dia nangis. Nah ketika dia nangis, saya jadi menyesal nggak pulang. Nah coba saudara lihat. Kebaikan ditambah kebaikan, di sana baik sama saya baik sana. Ada penyesalan-penyesalan kalau tidak bisa berbuat baik, betul nggak sih? Nah ketika kita lakukan hal yang baik, emang Tuhan tidur? Emang Tuhan nggak siapkan upah? Kita lakukan karena sudah lifestyle, bukan karena kita takut tidak diberkati. Tapi toh Tuhan tidak pernah hutang, katakan amin. Tuhan pasti sediakan upah tepat pada waktunya. Nah ini bendahara menghamburkan uang tidak perlu. Lalu ia memanggil bendahara itu tuannya. Dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara, dicabut haknya. Nah waktu saya miskin terlalu lama itu dicabut haknya. 1 juta tak bawa nang atom entek. 3 juta bawa atom entek. 5 juta dibawa ke atom entek saudara. Tuhan bilang enggak bisa. Yang dibeli tidak penting, pokok ada sel dibeli semua. Nah itu saya ya, beda sama suami saya irit saudara ya. Nah di Alkitab dikatakan ketika tidak bisa dipercaya, hak jadi bendahara dicabut. Jadi hari ini yang harus koreksi diri bukan Tuhan. Kenapa masalah persoalan banyak terjadi dalam hidup kita, yang harus koreksi diri siapa? Saya. Katakan amin. Jangan pakai ibadah sebagai topeng supaya Tuhan memberkati kita. Malah gak pinter-pinter. Pokok doa masalah selesai, gak ono. Di Alkitab tidak ada cara seperti itu, hanya karena belas kasihan Tuhan kita ditolong. Tapi yang Tuhan inginkan bukan mujizat itu. Yang Tuhan inginkan kita ngerti, kita salah dan harus berubah. Kita ngerti sikap kita, keputusan kita itu gak benar, harus ikutin yang Tuhan mau. Supaya apa? Bukan uang kita yang jadi berkat, tapi hidup kita yang jadi berkat. Setuju katakan amin? Ya, coba senyum di balik masker semua, kok stres kabeh maneh yo. Stres itu gak mari-mari kok bahaya. Yuk saya selesaikan. Aku tahu apa yang akan diperbuat, ayat 4. Apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat. Ini ayat 3 kan mau dipecat tuh. Dari jabatanku sebagai bendahara. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Mulai akal liciknya jalan. Kalau aku dipecat kan aku gak ada duit. Tapi minimal kalau aku gak bekerja ada yang mau nampung saya. Tapi dan kecurangan dia ini masih dipuji oleh tuannya loh. Ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul, 20 pikul dia kurangin. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Lawang Kristen itu loh. Katanya tulus seperti merpati tapi hoflok. Tuhan kepengen kita juga cerdik, diberi hikmat dari surga. Jadi ketika masalah datang salah satunya membuat kita mampu berpikir seperti Tuhan berpikir. Supaya dunia tidak punya lagi tipu muslihat untuk menjatuhkan hidup kita. Supaya dunia tidak punya kuasa untuk makan hidup kita, katakan amin. Kau akan bisa berkata tidak kepada kecurangan, sekalipun hari itu kau perlu ditolong. Kau akan tetap lurus di hadapan Tuhan. Karena ketika satu kali kau curang, maka berkat yang sesungguhnya itu akan hilang. Iblis ngerti. Jadi kita jangan suka bohong. Siapa di sini suka bohong? Angkat tangan yang tinggi. Nanti kita foto bareng.
Ya. Nah, dikatakan dan aku berkata ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sebenarnya ayat ini bicara tentang hukum tabur tuai. Ketika bendahara itu ngerti akan dipecat dan dia tidak ada lagi pemasukan, dia harus menemukan orang yang harus balas budi sama dia. Dan yang dia lakukan adalah menolong orang yang berhutang kepada tuannya. Siapa orang yang berhutang kepada tuannya? Mereka-mereka yang belum percaya. Mereka-mereka yang belum dewasa secara rohani. Senantiasa mereka itu moroti Tuhan, ya toh. Nah, kita yang sudah dewasa tetapi kurang dewasa sekali dan kita diberhentikan jadi bendahara, yuk berbuat baik sama orang-orang di sekeliling kita ketika kau punya masalah. Semakin punya masalah, semakin harus berbuat baik pada semua orang. Katakan amin. Nah, kesaksian sangat-sangat terakhir ya. Ketika punya masalah banyak, saya ketemu banyak orang yang punya masalah yang sama. Tapi suka enggak suka, karena mereka tahu Ibu Valen bisa konseling, Ibu Valen bisa doakan. Waktu itu saya ibu rumah tangga biasa. Saya mulai mendoakan orang itu sejak jadi ibu rumah tangga biasa, belum pendeta. Jadi kalau saudara mau lakukan, lakukan dari sekarang. Jangan terus minta didoakan. Mulai belajar mendoakan. Boleh? Halo? Jangan suka didoakan, makanya gak tuwe-tuwe imane. Harus mulai bisa juga mendoakan. Nah, mereka datang ngomong begini, Ibu Valen, saya punya utang 6,5 juta. Bu, tolong doa no Bu, stres aku Bu. 2 minggu lagi saya harus punya uang bayar. Waktu dia ngomong begitu, saya lagi punya utang 80 juta. Dia 6,5 juta, saya aja lagi berdoa nangis sama Tuhan. Nih dia datang cuma tinggal di plok, besok mujizat terjadi. Nah terus ngeplok saya sobo. Ya kan? Nah saya bilang, Pak enggak apa-apa. Bapak cuma 6,5 juta toh, saya 80 juta. Yuk berjuang dengan iman sama-sama bisa bayar utang. Dia kaget. Tapi kan ibu enak lah, karena dia lihat rumah saya waktu itu masih ada lumayan besar. Dia bilang ibu enak, saya ono kerjaan. Saya bilang suamiku nganggur Pak. Sekarang kita sedang diproses keuangan. Tapi kalau Bapak mengeluh, Bapak tidak akan lihat mujizat. Tapi kalau Bapak percaya Tuhan bisa buat mujizat, mujizat terjadi. Akhirnya dari kesaksian saya 80 juta, dia 6,5 juta, imannya dibangkitkan. Oh Bu Valen ternyata utangnya lebih akeh. Ya saya doakan dia. Saya doakan dia sembari ketika saya doakan dia, iman saya bangkit. Karena yang saya doakan saya dengar, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saya bilang Bapa di surga tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Bleng masuk di telinga saya. Berarti untuk saya juga. Ketika saya doa percaya bahwa yang tidak ada oleh firmannya jadi ada. Mujizat keuangan pasti terjadi. Hutang terbayar lunas. Masuk di telinga saya. Tiba-tiba saya jadi sukacita. Ketika selesai mendoakan Bapak itu. Padahal utang dia 6,5 juta, saya 80 juta. Tapi hari ini utang saya lunas semua. Matamu kok menuduh begitu sih? Ya sudah lunas semua ya. Nah saudara, nah ini maksudnya ketika saya berbuat baik kepada seseorang, saya membuat Tuhan saya utang sama saya loh sebenarnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Utang-utang kami loh. Ya lunas sih sampai sekarang. Dan bahkan yang hilang dikembalikan semua. Nah, jadi saudara berbuat baiklah, hari-hari ini banyak berbuat baik. Banyak janda-janda, banyak suami yang meninggal sebabnya ya. Ayo mulai perhatikan, jangan terlalu gini, sakno itu enggak bisa mengenyangkan. Setuju ya? Jangan selalu bilang sakno sakno. Orang Kristen itu kan bahasanya keren. Sakno sakno. Bilang sama kiri kanan, jangan ngomong sakno lagi. Saya paling benci kata sakno itu ya. Sakno Bu Valen, sakno apa nih? Wong aku anak raja kok sakno. Ya, terus kita bilang sakno janda itu daripada sakno, bungkus angpau kasih no dia. 50.000, 20.000 pun berarti loh untuk seseorang yang tidak punya uang. Betul apa betul? Iya apa iya? Setuju katakan amin. Yang terakhir, bilang sama kiri kanan, orang kikir tidak bisa masuk surga. Yang keras, yang keras, ben hidup ngono. Orang kikir tidak bisa masuk surga. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Ya, semakin kau punya banyak masalah, semakin banyak menabur yang baik.
Jangan mengeluh terus. Tahun depan itu tahun yang luar biasa loh. Makanya 2 bulan ini yang suka ngeluh itu bertobat. Ya, pergi ke toko obat, beli salompas. Temple ono mulutnya. Supaya enggak ngomong sing sia-sia ya. Tutupan di plester gitu ya. Kalau tetap enggak bisa diatur, Bu angel diatur, sudah pergi beli lakban. Di lakban, waktu mau makan aja dibuka. Lakban lagi gitu ya. Nah, tapi kalau mau kurus, lakban seterusnya dari pagi sampai sore. Jadi kurus juga, enggak ngomong kotor juga, enggak ngeluh juga, hidupmu diberkati. Luar dalam jadi baik, ya toh? Siapa yang mau beli lakban? Nanti saya kasih uang. Ayo kita masuk di dalam doa ya. Hari ini nggak usah sedih-sedih ya. Kita nyanyi Ku terima janji Allah ya. Kan wajahnya udah sukacita terima berkat toh? Sudah nggak ada yang punya masalah kan? Oh, cuman satu, yang lain. Sudah nggak ada masalah kan? Masalahnya sudah diselesaikan kan? Ada mujizat toh? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, semangat gitu loh. Wes semangat itu cuma semangat itu. Lagune dari melo langsung sorak-sorai, bingung. Yang bingung keyboardnya. Sudah siap menari semuanya? Goncangkan tempat ini ya. Senin-Senin besok rajin ya. Hadirat Tuhan kuat di sini, saudara berdoa sungguh-sungguh. Ku terima janji Allah. Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yuk katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah waktunya. Inilah waktu yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Semua, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Beri sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua, Pak Doni ambil alih. Ya, thank you Chef Valen. Ya, diberkati semua kan? Ya, gak ada yang tidur kok ya. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih biarlah setiap kebenaran jatuh pada tanah hati yang subur. Sehingga benar-benar berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Tidak ada satupun yang dicepit
oleh kekhawatiran dunia semak belukar, tidak ada satupun yang dimatikan oleh kekerasan hati tanah yang berbatu-batu, tetapi benar-benar kami terima kebenaran firman-Mu, kami lakukan, kami kerjakan, dan kami percaya ketaatan membawa keberkatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami belajar untuk memberi yang terbaik kepada-Mu. Persembahan hari ini kami berikan, biarlah dapat dipakai untuk pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih di PD Gadilia, Engkau berkati, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah belajar bahwa mereka yang diberkati harus belajar memberkati. Mereka yang sudah menerima, mereka belajar untuk memberi. Bahkan kami menerima sebab kami memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih buat semua atensi Anda. Bagi Anda yang online, Anda bisa mentransfer persembahan hari ini. Anda bisa transfer di nomor rekening BCA 6750 770 612 6750 770 612 atas nama Bu Lulia Puspita. Berilah yang terbaik, selalu memberi yang terbaik. Nilai, thank you Cevalen. Nilai yang Anda berikan biarlah semua yang terbaik. Uang yang Anda persembahkan juga adalah uang-uang yang terbaik. Beri yang terbaik, fisiknya, nilainya, beri yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Minggu depan kita masih akan bertemu, beribadah, diberkati sama seperti kita diberkati hari ini. Mari kita siap datang pada Tuhan, kita datang pada Dia. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanku, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah asaku mencari dari selamanya. Oh, andaikan ku harus memilih, dapat menggantikanmu selamanya, ku akan membagimu, lebih dari semua yang ada. Sekali lagi, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, dariku berpaling darimu, namanya ku akan menyembahmu Tuhan. Angkat dua tangan Anda. Kita percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar.
Oleh sebab itu terimalah keuntungan yang besar dari ibadah itu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan memberikan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan memalingkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan cinta daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu, kesehatanmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan. Studi anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan engkau terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan engkau kekuatan bagi mereka yang lemah, dan membuat engkau jadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.